Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila dengan NPM 2408260090. Baik, saya di sini akan memaparkan mind map saya pada blok basic endocrine yang berjudul Regulation of Thirsty and Hungry, atau bagaimana tubuh kita mengatur rasa lapar dan haus. Pertama, kita pahami dulu definisinya. Jadi, regulasi lapar dan haus ini adalah mekanisme fisiologis atau psikologis yang bekerja untuk mempertahankan homeostasis, keseimbangan cairan dan energi dalam tubuh dengan cara memicu perilaku makan dan minum. Nah, rasa lapar dan kenyang ini diatur oleh bagian otak yang namanya hipotalamus. Dan di dalam hipotalamus ini ada dua pusat penting. Yang pertama itu lateral hipotalamus. Lateral hipotalamus ini disebut sebagai pusat lapar, aktif saat kadar glukosa kita rendah. Yang kedua itu ada ventromedial hipotalamus. Ventromedial hipotalamus ini disebut juga pusat kenyang, aktif saat kita udah kenyang atau kadar glukosa darah kita tinggi. Selain pusat di otak, ada juga hormon-hormon penting yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Yang pertama itu ada ghrelin. Ghrelin ini hormon lapar, diproduksinya itu di lambung dan meningkatkan sebelum kita makan. Terus ada leptin. Leptin ini hormon kenyang diproduksi oleh sel lemak yang berfungsi menekan nafsu makan kita dalam jangka panjang. Terus ada insulin. Insulin ini selain mengatur gula darah kita, dia juga memberi sinyal ke otak. Menariknya, rasa lapar dan kenyang kita tadi ini punya interaksi yang unik. Yang pertama itu, dehidrasi ringan. Itu sering disalahartikan sebagai rasa lapar oleh otak. Karena kedua sinyal ini diproses itu di area hipotalamus yang letaknya tadi ini berdekatan. Selain itu, makanan tinggi garam bisa juga memicu rasa haus osmotik. Sementara minum air itu justru membuat kita jadi kenyang. Dia itu menekan rasa lapar kita sementara karena mengisi lambung kita. Terakhir saya akan jelaskan itu bahas soal sinyal haus. Rasa haus ini dipicu oleh dua hal utama. Yang pertama itu ada osmoreseptor. Osmoreseptor ini terdapat di hipotalamus yang mendeteksi peningkatan konsentrasi garam dalam darah. Terus ada penurunan volume darah. Penurunan volume darah ini akan memicu pelepasan hormon ADH, yang dimana fungsinya itu menahan air di dalam tubuh kita dan sekaligus memicu rasa haus tadi. Jadi itu dia penjelasan lengkap soal regulasi lapar dan haus, mulai dari definisinya, pusat pengaturannya di otak, hormon-hormon yang berperan, sampai bagaimana interaksi antara si rasa lapar tadi dan haus itu terjadi. Semoga mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila kata saya ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter yang telah mendengarkan video saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.